Nah, kita masuk soal ya. Oke. Pembahasan soal yang pertama, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPK, hal tersebut terjadi karena, nah tadi sudah dijelaskan ya sebenarnya adanya naskah BPUPK yang kemudian disahkan, ini langsung jawab ya, yang kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus itu mengalami perubahan begitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa perubahan tersebut itu ada maknanya begitu. Dan di sini yang paling tepat jawabannya apa? Hukum dasar dirumuskan BPKI masih terdapat beberapa pasal yang bernuansa Jepang. Tidak ya. Jadi ini yang pertama bukan. Tidak ada ya naskah sejarah yang membahas tentang ini. Kalau ini menjadi perdebatan tentang proses kemerdekaan yang dipercepat itu betul. Tapi kalau dalam naskah undang-undang tidak. BPKI tidak merasa puas hasil rumusan BPKI itu juga tidak betul. Kemudian undang-undang dasar yang dibuat sebelumnya hanya memuat aturan pokok sehingga harus diperinci lagi. Nah, ini nanti perlu kita bahas nih yang poin C. Kemudian yang D, dalam membuat hukum dasar terlalu terburu-buru sehingga tidak ada pasal tentang aturan perubahan undang-undang dasar. Nah, nanti kita bahas juga poin D ini, teman-teman. Kemudian yang E, pemerintah Jepang terlalu ikut campur dalam perumusan hukum dasar sehingga PPKI, nah ini tidak ada ya. Jadi yang berkaitan tentang Jepang itu sebenarnya memang BPUPK dan PPKI ini kan merupakan badan bentukan Jepang. Tetapi itu hanya dikhawatirkan terhadap penundaan proses kemerdekaan saja. Kalau naskahnya, saya belum membaca bahwa naskah tersebut kemudian dipengaruhi terhadap hasil hukum dasar atau dasar negara kita, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Undang-undang dasar dibuat sebelumnya membuat agar bisa diperinci lagi. Jawabannya C ya. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini saya akan membahas yang poin penting nih. Di poin D, teman-teman, nanti teman-teman juga bisa catat ya. Ini penting juga. Di poin D ini, dalam membuat hukum dasar terlalu terburu-buru sehingga tidak ada pasal tentang aturan perubahan undang-undang dasar. Nah, poin D ini sebenarnya masuk nanti ketika kita membahas amandemen, yang kemudian pasal tentang amandemen atau perubahan undang-undang dasar ini ada di pasal 37, teman-teman. Jadi perlu diingat ya, pasal 37 itu mengatur adanya perubahan undang-undang dasar. Nah, atau cara dalam mengubah undang-undang dasar. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, saya pernah menemukan ya beberapa kali pertanyaan tentang mungkin nggak kita mengalami amandemen lagi? Mungkin karena memang ada aturan setelah dilakukannya amandemen yang keempat ya pada tahun 2002 muncul pasal baru tentang tata cara melakukan perubahan. Nah, pertanyaan kritisnya lain, kenapa sih pada rentang tahun 1965 ya pada masa Orde Baru atau bukan masa Orde Baru deh, dari mulai Orde Lama ya diberlakukan kembali sampai dengan Orde Baru, kenapa sih kita tidak pernah bisa melakukan amandemen? Sebenarnya bukan tidak bisa ya, karena terbukti pada tahun 1955 kita tidak pernah berhasil merumuskan undang-undang baru, begitu ya. Karena tadi ternyata kita itu masih terpecah belah, adanya kelompok-kelompok tertentu dan adanya traumatik nih ketika kita mengalami pemberontakan ya. Makanya di tahun 1965 sampai 98 ini motonya kan melaksanakan Pancasila dan undang-undang secara konsekuen, yang kemudian pada saat itu dalam proses perubahan undang-undang dasar itu memang dilakukan, untuk bisa dilakukan itu sangat tidak mungkin gitu ya. Karena menganggap kita mencoba merubah ideologi bangsa kita gitu. Padahal undang-undang tersebut sudah tidak bersesuaian dan memungkinkan justru menimbulkan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan, dan itu terbukti ya teman-teman, terjadi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ini dicatat ya bahwa aturan tentang perubahan undang-undang dasar ini termuat pada pasal 37 ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut supaya teman-teman nanti bisa ingat ya tentang perubahan. Jadi apa pasal berapa yang mengatur tentang perubahan undang-undang dasar? Pasal 37. Jangan sampai lupa. Oke, lanjut ya.
Para founding fathers telah menunjukkan semangat kebangsaan dalam. Oke, nah, Kak, kenapa bukan materi, bukan A? Di materi menjelaskan yang jawabannya adalah A. Nah, ini kemarin saya sudah sampaikan ya ke pihak ini juga, bahwa kalau saya berpendapat jawabannya yang C tadi. Nah, nanti sekiranya pun ada mungkin hal yang harus kita, iya, kalau saya minta perbaiki ya kemarin. Saya nggak tahu kalau di polling sudah diperbaiki belum, tapi masukan saya adalah kemarin jawabannya yang C. Jikapun nanti ada penjelasan kembali, saya sampaikan ke teman-teman ya. Jikapun ada bahan diskusi antara saya dengan mungkin tim ahlinya dari yang menyusun ini, nanti kita bisa sampaikan ke teman-teman ya. Oke, supaya nanti kita bisa diskusikan, nanti kita minggu depan akan ketemu lagi. Nanti dicatat nomor 1, mohon diingat nih Bu Damayanti, untuk diingatkan kembali ya. Kemarin C salah, iya. Oke, jadi jawabannya mungkin masih di pollingnya masih yang A. Tapi nanti saya sampaikan kembali kalau memang ada diskusi lebih lanjut. Karena yang saya temukan dan saya pelajari itu jawabannya yang C ya, teman-teman. Karena memang harus diperinci lagi. Clear ya, kita bisa konfirmasi lagi di pertemuan berikutnya. Ingatkan tolong Ibu untuk nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, para founding fathers telah mengajukan semangat kebangsaan dalam menentukan bentuk negara di sidang BPUPK. Semangat kebangsaan, oke, iya. Oleh sebab itu nanti saya harus sampaikan lagi ya. Oke. Saya sudah membaca chatnya, nanti saya sampaikan kembali, teman-teman. Para founding fathers telah menunjukkan semangat kebangsaan dalam menentukan bentuk negara di sidang BPUPK. Semangat kebangsaan itu dibuktikan dalam bentuk, ini yang mana, teman-teman? C juga ya, menerima Indonesia sebagai negara republik dengan penuh tanggung jawab. Oke, yang ini aman ya. Oke. Jadi begini ya teman-teman dalam belajar materi ini, karena sejarah ini kan banyak sekali sumbernya begitu. Jadi bukan berarti ketika ini kemudian yang A atau yang B. Nah, tentu saya tahu paham maksudnya teman-teman kayak mana sih gitu ya. Tapi saya mencoba untuk bisa terbuka nih. Nanti kalau misalnya teman-teman mendapatkan sumber yang lain, kita bisa berdiskusi, tapi di-keep dulu supaya pembahasannya tidak melebar dulu ya. Kita waktunya karena terbatas begitu. Jadi nanti bisa diingatkan di pertemuan selanjutnya, nanti disampaikan, Kak, kemarin yang ini yang mana gitu ya. Oke. Ke founding fathers siapa saja gitu. Siapa saja Kak maksudnya? Ya ini yang tentunya pada saat itu 60 anggota dari Indonesia dan 7 ya. Jadi anggota BPUK itu dikatakan founding fathers. Sebenarnya kalau founding fathers juga dikatakan tidak tepat ya teman-teman, karena ternyata ini kan maksudnya bapak bangsa ya. Nah, ini perlu catatan juga, saya sepertinya pernah menyampaikan ya bahwa di dalam sidang BPUPK itu ada 2 perempuan ya, namanya Maria Ulfa dan Siti Sukaptimah. Jadi kalau ditanya founding fathers kita siapa, ya seluruh anggota BPUPK pada saat itu. Tapi naskah banyak sekali yang kemudian direvisi dalam sebutan founding fathers, karena ada ibu-ibu juga di sana ya. Jadi nanti kalau ditanya ada nggak sih peran perempuan dalam BPUPKI, ada. Namanya Maria Ulfa dan Siti Sukaptimah. Nah, itu jadi sebuah informasi yang baru dan jarang dibahas ya. Yang ini jawabannya yang C ya teman-teman ya. Aman ya, founding fathers juga sudah terjawab ya. Oke, kita lanjut. Piagam Jakarta memiliki hubungan erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan. Oke. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Oke, ini pada bisa nih, udah pada pintar ya. Jawabannya yang A teman-teman ya. Oke, walaupun semua jawaban di sini hampir mirip-mirip dan hampir rada benar sih kalau kita yang keplincut ya. Karena memang naskahnya itu Piagam Jakarta ya jadi pembukaan begitu ya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang membuat berbeda adalah isi di sila pertamanya ya. Jadi naskahnya itu sama, adalah naskah yang sama. Oke ya, aman ya. Ini jawabannya yang A. Oke, kita lanjut.